Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Di hadapan kita semua ini merupakan pohon dari rempah-rempah ya, terutama namanya adalah kapulaga. Untuk kapulaga sendiri itu manfaatnya banyak sekali ya, kadang dibuat soto, kadang dibuat gulai, ya masih banyak lagi lah manfaatnya. Ini merupakan pohon aren ya. Kemarin itu ketika di musim hujan itu longsor ya, jatuh ke bawah. Ini kondisinya seperti ini. Saya itu berdiri di tebing ya ini. Mungkin ketinggian tingkat kecuramannya itu kurang lebih ya adalah 45 derajat mungkin ada. Ini saya tidak pegangan ya dan sebenarnya saya ini takut jatuh. Nah, kemarin tuh saya keliling-keliling karena sudah dibersihkan ketemu ini ya ada kapulaga. Sepertinya ini harus dieksekusi ya karena kondisinya seperti ini. Kalau tidak dieksekusi, ya sayang ya kalau tidak dipindahkan ke lokasi yang baru. Kemarin tuh saya keliling-keliling karena kondisinya sudah bersih ya. Kemarin sudah beberapa tanaman itu dibersihkan, makanya saya berani kemana-mana. Dan saya melihat ternyata sudah saatnya panen kapulaga ya. Makanya langsung saya coba cari dan ketemu ini lagi ya. Ada kapulaga yang jatuh seperti ini. Dan kebetulan saya tidak menggunakan alat makanya tidak bisa saya eksekusi. Sekarang saya sempatkan membawa kamera biar saya bisa memberikan informasi pada sobat tanduran ya. Kondisinya seperti apa walaupun tidak begitu jelas tanaman kapulaga seperti apa, tetapi ini saya akan memberikan sedikit gambaran kepada sobat-sobat tanduran ketika sudah memasuki musim kemarau, aplikasi jangka seperti apa ya. Ini aplikasi Jakaba untuk memindahkan tanaman kapulaga ke lokasi yang baru. Nah, ini sayang sekali ya. Beberapa ini terkena alat yang saya gunakan ya. Jadinya terpotong. Jadi ya kita manfaatkan saja semoga bisa beradaptasi nanti di lingkungan yang baru ya. Dan ini saya itu tidak pegangan apa-apa ya. Satu tangan untuk pegang kamera, satunya untuk pegang alat ya. Dan ini saya baru berpikir kenapa kok saya tidak dari atas saja ya. Tapi kalau dari atas nanti tidak begitu terlihat ya. Karena posisi tanaman kapulaga ini kan jatuh ke bawah dan kurang nyaman kemungkinan besar. Makanya saya coba beranikan berdiri di pinggiran tebing ya. Ya begitulah kondisinya ketika kita hidup di pegunungan ya. Banyak sekali tanah-tanah yang miring. Kalau tanah datar ya ada tetapi tidak terlalu banyak ya. Dan kemungkinan besar kalau tanah datar itu memang sudah dibuat oleh manusia. Dan ini sekaligus saya ingin memanfaatkan ya pekarangan yang sudah dibersihkan daripada tidak ditanam apa-apa, makanya saya coba tanam kapulaga. Semoga saya nanti juga dapat bibit kapulaga lagi biar ini ya pekarangan yang bawah itu saya pengennya itu semua saya tanam kapulaga. Nah ini sudah saya bersihkan, sisanya di sana sudah saya angkat semua ya. Kenapa kok tidak saya lanjutkan videonya? Karena saya mau jatuh ya tadi, makanya ya sudahlah, mendingan saya cukupkan dulu. Ini lumayan ya, dapat beberapa bibit. Walaupun seharusnya itu kapulaga itu ditanam secara berkelompok ya, di sana itu sana rencananya. Dan untuk tanaman kelompok kapulaga ini saya baru aja adanya sedikit ya. Nah, saya sudah sampai di tempat yang ingin saya aplikasikan. Ini ada satu jerigen 4 liter air Jakaba yang sudah diencerkan ya. Dan inilah bibitnya seperti ini, bibit kapulaga. Dan ini ada bunga kapulaga ya. Ini merupakan calon dari kapulaga. Kapulaga itu ternyata saya juga baru tahu ya, kapulaga itu merupakan biji-bijian. Dan terus terang saya baru tahu. Kalau untuk hasil kapulaga seperti apa tidak bisa saya buatkan video ya. Nanti kalau saya panen lagi coba, semoga saya sempat membuatkan video. Karena ketika turun ke bawah, pekarangan bawah itu kan tidak mesti saya bawa kamera ya, jadi tidak bisa saya buatkan video. Langkah pertama kita buat lubang dulu ya. Lubangnya tidak usah dalam-dalam karena menurut pengalaman saya kemarin panen kapulaga itu dari biji kapulaga yang keluar itu rata-rata
muncul ke permukaan ya, jadinya tidak perlu terlalu dalam. Berbeda sama rimpang-rimpangan ya. Kalau rimpang-rimpangan itu wajibnya itu tertutup rapat. Nah, ini coba saya posisikan kamera biar terlihat ya cara saya menanam. Nah, tinggal seperti ini kita masukkan saja. Kita rapikan ya. Karena terus terang kapulaga itu tunas-tunasnya itu berasal dari akar-akar yang seperti rimpang ya. Seperti rimpang kalau saya nyebutnya itu. Ya kalau sobat tanduran yang lebih paham silahkan nanti tuliskan di kolom komentar saja. Lalu kita aplikasikan air jakaba ya. Untuk aplikasinya hampir sama dengan kemarin ketika saya aplikasikan di pohon pisang. Hampir sama. Sifatnya itu adalah membuat basah lubang yang kita buat. Ya kenapa dibuat demikian? Karena ini sudah memulai musim kemarau ya. Beberapa hari ini tidak turun hujan sama sekali. Ya tinggal kita tutup saja dengan tanah. Lalu kita sambil posisikan, usahakan dibuat berdiri tegak ya. Dan kalau ajaran dari mertua saya itu daun sisa dari kapulaga itu usahakan langsung dipangkas saja ya, biar bisa tumbuh tegak. Tetapi ini tadi itu saya tidak membawa itu ya alat atau arit ya atau apapun yang bisa buat memangkas dari daun. Jadinya ya sudahlah saya biarkan saja. Yang selanjutnya rencana saya tanam di sini ya, jarak 1 meter, lalu di sana juga, di sebelah sini, dan terakhir di sebelah sini ya. Jaraknya 1 meter. Kenapa saya beri jarak? Karena kan tanaman kapulaga itu sistemnya seperti apa ya? Rumput-rumputan lah, bisa menjalar kemana-mana. Jadinya silakan diberi jarak. Kalau memang ini niatnya untuk pembibitan ya, tapi kalau untuk mengembalikan serumpun lagi satu gerombol, itu silakan dijadikan satu. Hampir sama seperti serai ya. Serai atau sereh itu kan hampir sama. Makanya ini kan niatnya memang saya pengen pembibitan lagi, makanya saya buatkan jarak sekitar 1 meter. Semoga bisa segera rimbun dan segera mengeluarkan kapulaga biar bisa dipanen ya. Kalau menurut informasi kemarin beberapa bulan yang lalu tuh harga kapulaga kering cukup lumayan ya. Walaupun saya tidak yakin bisa mendapatkan 1 kilo. Karena melihat kondisi tanaman saya yang masih sangat terbatas ya. Semoga ini merupakan awal mula saya memiliki tanaman kapulaga. Semoga bisa beradaptasi di lingkungan yang baru ya. Walaupun sama-sama di pekarangan bawah, tetapi kan berbeda tempat. Nanti kalau sudah mulai banyak, semoga saya diberi kesempatan untuk memisahkan lagi ya. Walaupun masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya kalau ada tetangga yang punya mungkin saya nanti coba akan minta ya. Semoga saja ada. Dan ini malah saya tidak sadar ya, ternyata kamera saya itu tertutup daun. Lalu tinggal kita kocorkan dengan air jakaba ya. Bebas saja mengkocorkan. Ini terserah ya. Kalau saya yang penting basah bagian bawah ya. Di sekitar tanaman yang akan kita tanam, terutama ini ya kapulaga. Kalau aplikasi kapulaga dengan air jakaba itu baru pertama kali ya saya lakukan. Kemarin tuh pernah saya mau membuat video, tetapi ternyata sama mertua saya itu sudah ditanam dahulu. Kalau untuk ciri-ciri tanaman kapulaga hampir mirip dengan jahe ya, tetapi kalau baunya itu berbeda. Kalau bau jahe ya tidak usah saya terangkan ya, pasti sobat-sobat tanduran sudah tahu semua. Karena banyak sekali ya minuman-minuman jahe. Sedangkan untuk kapulaga itu kan baunya, nah ini ya, ini yang tadi ya, yang saya ceritakan harusnya ini dipotong ya. Tapi ya ini coba ternyata tidak bisa ya. Saya lanjutkan untuk bau kapulaga. Bau kapulaga itu seperti balsem. Jadi sobat-sobat tanduran kalau pernah memakan gulai kambing, memakan apa namanya nasi goreng kambing, kok tiba-tiba memakan yang rasanya seperti balsem lah, itulah kapulaga. Kapulaga itu seperti itu ya. Untuk rasanya kalau buat saya itu tidak begitu enak ya kalau di lidah, tetapi kalau dengan tidak adanya kapulaga, rasa dari masakan itu seperti gulai kambing, terus nasi goreng kambing, bahkan mungkin dia salah satu bumbu di apa itu makanan khas dari Arab Saudi, apa ya namanya, nasi kebuli. Nah, nasi kebuli mungkin juga pakai kapulaga, mungkin loh. Karena kemarin tuh saya coba membuat nasi goreng kambing,
dengan bumbu gulai ya, ternyata rasanya ya tidak jauh berbeda ya dengan nasi kebuli. Nah, itulah saya berikan sedikit gambaran. Enaknya kalau hidup di desa seperti ini, semua bahan-bahan itu tersedia ya. Saya ada jahe, ada lengkuas, ada kunir, kunyit, terus ada macam-macam ya. Banyak sekali tanaman yang bisa saya tanam. Jadinya sekaligus menghemat pengeluaran. Ini lubang ketiga ya. Saya kira lubang ketiga ini saya cukupkan saja ya. Untuk lubang selanjutnya ada sisanya nanti tidak saya buatkan video karena saya takut durasinya terlalu panjang dan sebenarnya saya juga agak repot ya untuk menanam seperti ini menggunakan tangan, satu untuk menanam, satu untuk pegang kamera, ini agak repot ya. Jadi untuk sisanya tidak akan saya buatkan video. Nanti saya videokan di akhirnya saja hasilnya seperti apa. Nah ini ya sudah dapat 3. Sisanya nanti tidak saya buatkan video. Oke sobat tanduran, ini sudah selesai saya tanam seperti ini. Semoga hasilnya nanti maksimal dan bisa beradaptasi ya. Walaupun di video tidak begitu terlihat jelas mana tanaman kapulaga, mana tanaman yang lain. Begitulah cara aplikasi air Jakaba di segala tanaman ya, terutama di tanaman kapulaga. Oke, untuk video kali ini saya kira saya cukupkan. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.